Halo sahabat museum, nama saya Heru Susanto. Saya di sini sebagai petugas laboratorium di Lab Konservasi Museum Sono Budoyo. Saya di sini itu bertindak sebagai petugas laboratorium yang lebih mengarah ke membantu tugas konservator. Di Sono Budoyo sendiri kita ada 3 konservator, termasuk kepala seksi kita, terus dibantu oleh 2 petugas laboratorium, termasuk saya. Sebenarnya konservasi itu lebih ke bagaimana kita merawat. Di dalam konservasi sendiri ntar dibagi beberapa tahap. Yang pertama itu adalah preservasi. Preservasi itu lebih ke bagaimana manajerial kita, bagaimana SOP tentang penanganan koleksi, bagaimana SOP tentang konservasi koleksi itu akan tertuang di situ. Kemudian ntar selanjutnya itu ada konservasi preventif. Konservasi preventif itu lebih bersifat memelihara koleksi dari segi lingkungannya. Dari segi bagaimana kita mengatur sisi lingkungan di ruangan, bagaimana kita mengatur kelembaban suhu, bagaimana kita mengatur kebersihan, itu masuk di konservasi preventif. Kemudian setelah itu ntar akan ada konservasi kuratif. Konservasi kuratif yang lebih menyentuh ke koleksinya. Di sini ntar kan saya berikan contoh sedikit bagaimana konservasi kuratif, terutama di buku perpustakaan Sono Budoyo atau buku naskah juga. Di sini ntar mungkin akan saya jelaskan sedikit. Kemudian setelahnya itu ntar ada yang proses terakhir itu adalah proses restorasi. Sebenarnya untuk proses restorasi itu lebih dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang emang dalam bidangnya. Jadi sebenarnya untuk di kita sendiri di konservasi Sono Budoyo batasannya adalah sampai di konservasi. Tapi misalkan kita ntar ada proses konservasi, kita tetap akan melibatkan dari mungkin ada tenaga ahli dari luar yang emang benar-benar udah expert di bidangnya. Akan saya jelaskan sedikit tentang beberapa macam kerusakan di koleksi buku. Misalkan ini ada saya bawa contoh itu ada kerusakan karena serangga. Biasanya serangga itu entar hubungannya kembali lagi ke konservasi preventifnya. Bagaimana entar pengaturan suhu dan kelembaban. Soalnya serangga kadang dia akan hidup di kelembaban yang tinggi, mungkin di atas 80%. Nah karena itulah kita dari Museum Sono Budoyo udah memiliki standarnya. Mungkin untuk suhunya itu antara range 20 sampai 25 dengan kelembaban antara 40 sampai 60. Saya tadi bilang dengan karena ketika kita mengatur 2 variabel itu secara bersamaan itu akan sangat sulit. Di Museum Sono Budoyo kita lebih mengatur di salah satu variabel. Nah makanya kita akan lebih mengatur di variabel kelembabannya dengan mengatur suhu AC biasanya yang kita lakukan. Di sini ada contoh koleksi buku dari perpustakaan Museum Sono Budoyo yang di sini mungkin udah kelihatan ada banyak serangga bolong-bolong, itu mungkin penyimpanannya yang kurang tepat dan kelembabannya yang emang terlalu tinggi juga, artinya serangga nyaman hinggap di situ. Di sini ada beberapa yang udah kelihatan bolong-bolong dan sebagainya. Ntar kita akan coba untuk pembersihannya gimana, tahapannya gimana. Terus di sini juga ada koleksi naskah, sama juga ya untuk koleksi naskah. Kasusnya adalah serangga yang dia akan memakan buku-bukunya dan sama juga dia akan berpengaruh ke kelembaban, ke suhunya, itu akan mempengaruhi kondisi naskah atau buku yang kita simpan di Museum Sono Budoyo. Ini untuk yang naskah. Kalau yang naskah mungkin kondisinya udah agak lebih baik karena kita udah membuat standar, artinya kita udah menjaga kelembaban, jaga suhu, kita monitoring setiap hari. Di situ udah ada cover juga biar ketika ada kontak udara itu untuk meminimalisir kontak udara langsung. Kalau untuk konservasi sendiri ntar tahapannya akan sangat panjang, mulai dari mana pembersihannya, pembersihan pakai kuas, pembersihan pakai spons, terus masuk ke pengeleman juga ntar kita akan banyak banget lemnya, mulai dari WSP, mulai dari CMC, HPC sampai ke kanji. Ntar akan ada beberapa lem yang penggunaannya juga untuk beberapa kasus yang berbeda. Terus itu dari segi lem, terus ntar ada Japanese paper yang ntar ketebalannya juga akan beda-beda tergantung kasus kerusakan naskah atau buku. Ada juga kertas untuk bodina blotting untuk membantu kita laminasi dan sebagainya. Mungkin ntar akan sedikit saya tunjukkan bagaimana proses konservasi kuratif untuk koleksi buku perpustakaan atau naskah. Oke, untuk proses konservasi kuratif untuk koleksi buku atau naskah, kita biasanya pertama itu adalah pembersihan mekanikal. Biasanya pembersihannya itu lebih bagaimana penguasan. Kita pakai kuas yang halus.
Seperti mungkin contohnya kuas yang berbahan nilon itu kan lebih cenderung halus. Kita penguasan pertama pakai itu. Kedua adalah pembersihan pakai spons. Pembersihan pakai spons itu untuk membersihkan debu yang emang tidak bisa dibersihkan pakai kuas. Artinya ntar pasti akan ada debu yang dia udah menempel kuat di kertas. Itu ntar kita akan coba angkat pakai spons. Itu adalah pembersihan awal atau pembersihan mekanikal. Ada lagi pembersihan chemical, tapi mungkin tidak akan saya tunjukkan sekarang. Mungkin di lain waktu akan saya tunjukkan bagaimana deadifikasi atau penetralan buku atau pencucian buku. Itu adalah ntar bagaimana proses penetralan buku yang emang kadang kalau buku lama itu dia sifatnya udah asam yang dia emang degradasi alami dari buku, sifat selulosa. Dia akan mudah terdegradasi di situasi atau di kondisi yang sangat lembab, makanya ntar dia akan menciptakan suasana asam di kertas. Nah, ketika emang si kertas itu udah dalam keadaan asam, maka kita perlu penetralan atau perlu proses deadifikasi atau penetralan. Ada beberapa macam bahan, mulai dari larutan buffer, terus bisa Mg2CO3, KMNO4, itu adalah bahan-bahan yang untuk deadifikasi. Terus kemudian setelah itu semua bersih, artinya udah pembersihan secara mekanik, pembersihan secara kimia, baru proses pengeleman atau penambalan. Jika ada bagian kertas yang sobek atau jika ada bagian kertas yang berlubang, itu kita akan pengeleman pakai Japanese paper. Mungkin Japanese paper yang akan kita gunakan juga akan berbeda-beda, tergantung kerusakannya gimana. Misalkan antara kasus kerusakan sobek dengan kasus kerusakan berlubang akan beda penggunaan Japanese papernya. Terus untuk lemnya juga mungkin akan kita gunakan VSP aja yang dia lebih rekat. Soalnya kan kalau lem untuk pengeleman di konservasi ada banyak, mulai dari metil selulosa, CMC, HPC, terus ada tadi VSP. Itu akan banyak banget, tergantung bagaimana kasusnya. Selanjutnya setelah itu kita langsung ke aplikasinya, bagaimana cara pengeleman kertas Japanese paper dengan lem VSP, bagaimana kasusnya, misalkan kasus sobek dengan kasus berlubang, bagaimana metode pengelemannya juga akan berbeda. Terus dalam pengeleman ini kita akan dibantu dua kertas. Yang pertama itu ada kertas blotting sama kertas bodina. Kertas blotting itu untuk menyerap kandungan air, soalnya kan kita pembuatan lemnya akan menggunakan pelarut aquades. Jadi untuk mempercepat pengeringan kita akan menggunakan kertas blotting. Jadi si air akan diserap sama kertas itu. Terus yang kertas selanjutnya adalah bodina. Bodina itu adalah menjaga agar kertas blotting tidak menempel ke objek yang kita lemkan. Setelah itu biasanya setelah pengeleman ya mungkin akan dipres atau ditindih pakai bahan tertentu agar cepat rekat, biar tidak mudah keangkat juga. Mungkin sekitar 1 hari itu waktunya. Rata-rata mungkin sekitar 1 hari untuk pendiaman pengelemannya itu. Di Museum Sondawa Budaya sendiri, selain ada koleksi buku atau kertas, kita juga ada bermacam-macam koleksi yang terutama materialnya yang berbeda. Misalkan ada juga dari logam, ada juga dari kayu, terus ada dari tekstil, terus ada dari wayang juga. Jadi sebenarnya kalau konsep konservasi preventif itu hampir semuanya sama. Soalnya kan itu akan bergantung pada lingkungan, artinya bergantung pada situasi ruangan kita menyimpan. Artinya bagaimana konservasi preventif akan sama di semua jenis koleksi, itu akan mempertimbangkan kelembaban sama suhu, kebersihan dan sebagainya. Nah, mungkin yang akan berbeda adalah di konservasi kuratifnya. Karena konservasi kuratif itu udah langsung menyangkut ke koleksinya. Biasanya saya akan membedakannya ke 2 jenis dulu. Artinya ada jenis organik sama jenis anorganik. Misalkan kalau jenis-jenis anorganik bisa kita misalkan logam, koleksi negatif film yang terbuat dari kaca, itu mungkin masuk di koleksi anorganik. Kalau koleksi organik mungkin ya salah satunya adalah buku, kertas, terus wayang, kayu, itu masuk di koleksi organik. Perbedaannya mungkin yang koleksi, terutama yang koleksi buku, koleksi kertas, itu kita pakai bahan-bahan yang emang dia reversible. Artinya ketika emang pada suatu saat ada pembaruan metode, pembaruan bahan, kita akan bisa mengganti. Ibaratnya misalkan kita udah menempel suatu objek dengan kertas Japanese paper dengan lem tertentu, ketika mungkin tahun mendatang akan ada kertas yang lebih bagus atau lem yang lebih bagus atau metode yang lebih bagus, kita dapat mengangkat kembali Japanese paper tadi dengan diganti bahan yang lebih bagus. Itu mungkin perbedaannya di situ. Yang kedua adalah kita penggunaan bahan yang emang menyerupai. Artinya ketika kita bicaranya buku atau kita bicaranya kertas, dia adalah
terbuat dari selulosa. Artinya kita juga akan pakai bahan untuk penambalan, untuk konservasi juga pakai bahan yang emang berbahan selulosa. Makanya kan kita di sini memakai Japanese paper yang emang dia terbuat dari serat selulosa yang bersifat transparan. Artinya ntar ketika pengaplikasiannya adalah laminasi, kertas tidak akan menutup tulisan atau menutup gambar di objek kertas atau di objek buku. Jadi masih tetap bisa dibaca. Yang kedua adalah kita penggunaan lem yang emang berbahan selulosa. Artinya kita menggunakan bahan-bahan yang emang menyerupai bahan aslinya. Untuk lem sendiri tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya untuk konservasi akan banyak banget lemnya. Mulai dari tadi metil selulosa, CMC, terus ada HPC, ada VPS. Itu ntar tergantung ke bagaimana kasusnya. Misalkan kita pengen pengeleman yang benar-benar kuat, maka mungkin kita akan menggunakan VPS atau metil selulosa. Tapi ketika kita pengen mengelem dengan misalkan pada periode tertentu kita akan mengangkat kembali itu, maka kita akan menggunakan lem yang emang cenderung mudah diangkat. Misalkan CMC atau HPC itu lebih cenderung mudah diangkat pakai air biasa. Soalnya mungkin ketika kita penggunaannya udah pakai metil selulosa atau VPS, mungkin pengangkatannya akan lebih cenderung sulit daripada CMC atau HPC. Tapi dalam segi kuat rekatnya dia akan lebih rekat ketika kita menggunakan lem VPS atau metil selulosa daripada CMC atau HPC. Perbedaan selanjutnya itu yang diadifikasi atau pencucian dan sebagainya. Sebenarnya fungsi dari diadifikasi ini adalah menetralkan. Artinya sebenarnya bahan-bahan organik itu adalah sifat alaminya adalah mengalami degradasi. Artinya dalam range waktu tertentu dia akan rusak, itu pasti. Artinya di sini kita prosesnya adalah memutus atau memperlambat proses degradasi itu. Nah, salah satu contohnya adalah ketika emang kertas lama dia udah mulai degradasi atau udah mulai timbul keasaman pada kertas, kita harus melakukan penetralan. Salah satunya yang tadi saya jelaskan adalah dengan diadifikasi. Artinya dengan proses diadifikasi itu kita pengen bahwa kondisi buku ini akan lebih awet. Artinya biar di masa mendatang tetap koleksi atau buku ini atau naskah ini tetap bisa dinikmatin oleh teman-teman sekalian. Mungkin tadi beberapa yang saya sampaikan tentang bagaimana konservasi secara umum, bagaimana konservasi mulai dari preservasi, konservasi kuratif, konservasi preventif sampai ke restorasi, itu sebenarnya ada tahapan panjang yang bagaimana untuk perawatan koleksi atau benda koleksi museum. Yang saya jelaskan cuma beberapa tahap kecil, soalnya kalau kita bicaranya konservasi naskah atau konservasi kertas itu tahapannya akan panjang banget. Mulai dari entah bagaimana, entah pembersihannya juga ada beberapa pembersihan, pengeleman juga ada, antara ada proses diadifikasi, ada proses penjahitan juga. Misalkan ketika kita harus mendedel jahitan, bagaimana pengembalian penjahitan juga ada juga, terus sampai ke laminasi dan sebagainya. Mungkin itu sedikit dari saya. Jangan lupa selalu nonton YouTube Museum Sona Budaya, teman-teman akan selalu mengikuti atau ya akan dapat ilmu sedikit-sedikit dari kita. Pantengin aja YouTube-nya Museum Sona Budaya. Sampai jumpa, sekian dari saya, terima kasih.